Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Hari ini saya akan menyampaikan materi pelajaran kelas 7 tentang interaksi antar ruang. Tapi karena keadaan sedang darurat corona, maka kalian bisa belajar di rumah ya. Dan saya menyampaikan materi ini melalui channel YouTube saya. Dan jangan lupa kalian subscribe, kalian like, dan kalian absen satu persatu melalui kolom komentar. Jadi dalam kolom komentar kamu tulis nama lengkapmu dan kelasmu. Oke, kita mulai. Pelajarannya seperti apa? Kita lihat hari ini. Bu Guru habis belanja dan kalian lihat banyak sekali barang-barang di sini. Kita amati bersama. Ada apa nih ya? Sayur. Karena hari ini Bu Guru mau bikin sop. Kemudian juga ada daging. Kemudian juga ada ikan asin. Lihat ini ikan asinnya. Kemudian ada juga telur kampung. Oke. Dan beberapa barang yang lain. Kenapa? Karena hari ini kita akan mengamati terlebih dahulu dari manakah barang-barang ini. Tidak semua barang ini bisa didapatkan dari tempat yang satu tempat, itu nggak bisa. Tapi dari berbagai tempat. Kita mulai dari apa? Oh, dari daging dulu deh. Dari daging. Saya dapat ini dari daging ini dapat dari Aji Barang, dan Aji Barang dan di pasar Aji Barang pun mereka dapatkan dari tempat pemotongan hewan. Jadi tidak semua tempat itu bisa mendapatkan daging sapi. Gitu. Kemudian juga sayur kobis seperti ini di daerah saya, di daerah Karanglasem itu nggak ada. Jadi saya harus mendapatkan ini di pasar Aji Barang, dan pasar Aji Barang dapatnya dari wilayah Wonosobo. Sama halnya dengan kentang, kemudian sama halnya dengan wortel, lalu tomat. Ya, kemudian ada beberapa sayuran. Ini mereka dapatkan dari wilayah Wonosobo. Kemudian lihat ini ada ikan asin. Di rumah Bu Guru nggak ada lautnya, tapi Bu Guru bisa makan ikan asin itu dari wilayah laut, yaitu wilayah Cilacap. Tapi Bu Guru nggak harus ke Cilacap karena saya bisa mendapatkan di Aji Barang. Oke, selanjutnya kita amati dengan ini barang yang kemasan. Mie goreng. Indomie seleraku, ya kan? Lihat ini. Kalau kita amati, Indomie ini berasal dari mana ya? Produksinya mana ini? Oh, Jakarta. Ternyata dari Jakarta. Karena di tempat Bu Guru, di Karanglasem, di Aji Barang, di Purwokerto itu nggak ada pabrik Indomie. Jadi harus dapat dari Indomie itu harus dapat dari Jakarta. Tapi Bu Guru nggak harus repot-repot ke Jakarta. Cukup Bu Guru dapat di warung sekitar, lalu Bu Guru bisa menikmati Indomie. Kemudian ini dapat kiriman. Ya. Ini ada namanya egg roll. Egg roll ini kalau kita amati itu diproduksi oleh daerah Bandung. Ini egg roll ini dari Bandung. Kemudian ada juga ini susu Denko 1+. Ini bisa didapatkan dari daerah Pasuruan. Pasuruan itu wilayah Jawa Timur. Kemudian ada lagi ini, yaitu kue Sangkuriang. Ini bisa didapatkan atau diproduksi oleh wilayah Bogor, dari wilayah Bogor. Kemudian juga saya membeli ini Lifebuoy. Sabun Lifebuoy ini ternyata diproduksi Jawa Barat. Diproduksi oleh Unilever Tbk Indonesia. Oh, wilayah Tangerang ini. Wilayah Tangerang. Ini wilayah Tangerang. Kemudian Ciptaden itu bisa didapatkan atau diproduksi itu di wilayah Jakarta Timur. Ini.
Nah, dari sekian banyak barang-barang yang Bu Guru sebutkan gitu dengan daerah asalnya masing-masing, maka kita bisa memahami bahwa tidak semua daerah itu mampu menghasilkan barang yang sama. Tidak semuanya. Eh, Wilayah A menghasilkan akan berbeda dengan hasilnya dengan wilayah yang B. Begitu juga sebaliknya. Maka itu akan terjadi yang namanya interaksi antar ruang. Ya, jadi kenapa ada interaksi antar ruang? Yaitu alasan mendasarnya adalah karena memang adanya ketidaksamaan karakteristik di antar wilayah. Tidak sama, semua wilayah itu nggak sama. Nah, syaratnya apa? Terjadinya interaksi antar ruang? Yang pertama adalah harus saling melengkapi. Ya, harus saling melengkapi. Antara wilayah A dengan wilayah B itu harus saling melengkapi. Wilayah A menghasilkan lombok, wilayah B menghasilkan terasi mamanya. Nah, kan saling melengkapi. Gitu. Ketika si wilayah A membutuhkan terasi, dia harus ke wilayah B. Begitu juga sebaliknya, ketika wilayah B membutuhkan lombok atau cabai, maka dia juga dapat dari wilayah A. Itu harus saling melengkapi. Yang kedua adalah kesempatan antara. Kesempatan antara. Jadi suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jadi contohnya gini, wilayah A biasanya membeli ikan di wilayah B, ya. Namun karena wilayah itu wilayah C itu penghasil ikan juga, maka kita tidak harus membeli ke wilayah B, tapi kita bisa membeli ke wilayah C. Contoh tadi, di wilayah Cilacap itu penghasil ikan, tetapi saya nggak perlu harus ke Cilacap. Karena apa? Di Aji Barang itu sudah ada, di pasar Aji Barang sudah ada. Gitu. Itu namanya kesempatan antara. Yang ketiga adalah kemudahan transfer, yaitu kemudahan si barang-barang ini itu bisa ditransfer atau dikirim. Jadi jangan sampai biaya kirimnya itu lebih mahal dari keuntungannya, nggak jadi. Jadi contohnya ini Indomie. Indomie harganya berapa sih? 3.000 ya, sekitar itu ya. 2.700, 3.000 sekitar itu. Nah, untuk mendapatkan Indomie ini, transportnya itu nggak harus 1 miliar atau 100 juta atau berjuta-juta gitu. Karena apa? Kalau semakin biaya transportnya itu lebih mahal, maka interaksi tersebut tidak jadi, barangnya nggak laku, gitu ya. Demikian materi untuk interaksi antar ruang. Jangan lupa kalian mengerjakan tugasnya, yaitu kamu sebutkan ya apa saja syarat yang harus dipenuhi interaksi antar ruang. Jadi sebutkan 3 syarat interaksi antar ruang. Ya, sebutkan 3 syarat interaksi antar ruang. Jangan lupa ditulis, lalu kemudian kamu ditulis di buku IPS. Nanti ketika kalian masuk ke sekolahan bisa dikumpulkan ke Bu Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan, kemudian jangan lupa pakai masker gitu, dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.